Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada komunitas masyarakat Lumpur. Oke, saya mulai dari pengalaman saya pribadi itu mengenai kesastraan di Pamekasan. Apa yang saya arsipkan di dalam memori saya gitu, terkait dengan perkembangan sastra di Pamekasan. Saya mulai dari diri saya sendiri gitu. Dan awal mula itu mengenal sastra, saya kalau di kampus itu nggak punya teman, bukan nggak punya teman, saya lebih ke merasa tidak punya teman gitu ya. Jadi tempat saya itu nongkrong di perpustakaan, kemudian di perpustakaan itu kan banyak buku gitu. Dan ketemulah sama Khalil Gibran pada waktu itu gitu. Pernah baca Khalil Gibran? Pernah dengar? Atau koleksinya di perpus belum ada ya Khalil Gibran? Tapi kayaknya ada ya semua perpustakaan Khalil Gibran, karena itu karya klasik gitu ya. Dan saya sering membaca buku-buku Khalil Gibran gitu melalui sayap-sayap patah gitu ya. Jadi ada yang lucu gitu. Dari situ saya kadang suka usil kepada cewek gitu, cewek-cewek. Waktu itu saya ngirim puisinya Khalil Gibran gitu untuk menggait perempuan gitu ya. Ya lumayan lah bikin dulu gitu, kata-kata yang menyentuh itu karena dulu orang berpandangan terhadap sastra itu sangat romantis gitu, hal-hal yang indah gitu, hal-hal yang tampak estetik gitu ya. Jadi keindahan itu yang dipertahankan gitu sama teman-teman gitu sampai sekarang gitu, mengenai nilai sastra gitu. Nah dari situ kemudian setelah membaca banyak buku dan di perpustakaan, kemudian di tahun 2015 saya berjualan buku gitu ya, berjualan buku di perpustakaan di kampus saya waktu itu. Nah menjajakan banyak buku, kemudian mengganggu teman-teman gitu supaya membeli buku itu gitu, supaya budaya membacanya makin tinggi gitu pada waktu itu. Kemudian pada 2017 salah satu teman dosen saya gitu, Royan Julian, kalau kalian pernah dengar, itu bikin klub buku gitu, klub buku baca lembah Ira pada waktu itu. Nah pada waktu itu diskusi-diskusi rutinnya adalah setiap minggu kami membahas cerpen-cerpen yang terbit di Kompas gitu. Salah satunya cerpennya Mbak Muhammad Masari gitu. Kemudian dibandingkan dengan cerpen-cerpen yang lain, Ahmad Tohari, Putu Wijaya gitu, dan sebagainya. Nah pada waktu itu kemudian saya tidak terlalu tahu gitu mengenai sastra secara umum gitu, tapi sampai saat ini saya menemukan kalau sastra itu sebenarnya yang kita hadapi sekarang adalah pekerjaan sastra gitu ya. Ketika saya melihat senyuman dari teman-teman, itu juga kayak membangun momen puitik gitu dalam diri saya gitu. Ketika saya mulai berbahasa, itu karya sastra gitu. Dari proses saya melihat kehidupan gitu. Bahkan Oscar Wilde gitu, Oscar Wilde itu dia memunculkan momen puitiknya pada kabut gitu, pada kabut. Jadi setiap orang mungkin punya idealnya masing-masing mengenai tatapan terhadap hidup gitu, yang itu juga berkorelasi dengan sastra gitu pada saat ini. Nah seperti itu. Kalau di Pamekasan sendiri itu ya, yang berkembang di Pamekasan terkait sastra, saya pikir ya secara rata gitu, karena di sana memang bangunan komunitas literasi yang ya selain berdiri sendiri
juga tidak banyak yang ngambil jalur yang sastra yang lebih agak berat gitu menurut teman-teman, meskipun hal ini gitu sastra serius yang enggak serius gitu juga ditemukan gitu di Pamekasan, kayak dibeda-bedakan kalau kelompok ini adalah kelompok pecinta sastra yang lebih serius, kelompok ini sastra yang enggak serius gitu, dan penilaian mengenai sastra yang serius dan enggak serius itu tentu saja bergantung pada modal pengetahuan. Kalau kalian misalnya baca buku-bukunya Ayu Utami gitu misalnya, atau D. Lestari, Eka Kurniawan, Pramudia Tatur bahkan gitu, itu mungkin persepsi kalian mengenai sastra itu bakal seperti itu juga gitu, kayak dikategorikan gitu, kalian menemukan idealnya sendiri gitu dalam diri kalian mengenai sastra. Oh ini ternyata populer gitu bagi orang yang suka buku-buku percintaan misalnya, tema-tema percintaan gitu, atau tema-tema yang lebih berat lagi gitu. Seperti itu. Dan apa ya, saya menyukai sastra itu dari bukunya Ayu Utami pertama kali itu gara-gara riwayat juga. Dia menugaskan mahasiswa, mewajibkan untuk membaca buku sastra itu misalnya semester ini kalian harus baca buku sastra 10 misalnya, 10 dengan penulis yang berbeda-beda kayak gitu, mulai dari sastra klasik dan modern gitu, penulis klasik dan modern gitu. Nah, bukunya Ayu Utami yang saya baca pertama kali itu Saman gitu, dan itu membuat saya semakin tertarik pada dunia sastra karena memang begitu kayak saya merasakan momen yang berbeda aja gitu dengan buku-buku yang saya baca gitu dibandingkan dengan karyanya Khalil Gibran atau siapa gitu, karena dulu masih berpatokan pada ya itu tadi gitu, sastra itu yang romantis gitu. Ternyata ada banyak buku yang enggak romantis tapi itu membangun empati dan simpati kita gitu. Kayak kita melihat kehidupan itu di dalam sastra gitu, bahkan melampaui kenyataan itu sendiri gitu. Jadi tatapan-tatapan ini sebenarnya kan kita melihat apa membaca dari penulis-penulis gitu. Kita bahkan peluang untuk menyelesaikan masalah bisa saja ditemukan melalui buku yang ditulis oleh orang lain, karena kan jangkauan tatapan kita kan hanya seluas ini gitu, dan kita butuh tatapan yang lain untuk mengetahui cara atau solusi untuk menghadapi hidup, misalnya hidup yang pahit entah apa gitu, yang sakit gitu. Kalau kalian membaca buku-bukunya Osamu Dazai gitu, yang penulis Jepang itu murang sekali gitu di sana gitu. Jadi kayak ketika baca Haruki lebih ini lagi, enjoy lagi, kemudian baca karya-karya sastra Jepang yang lain juga ini gitu, bakal memunculkan persepsi tentang sastra gitu, kayak gitu. Itu mengenai ideal yang enggak gitu. Nah, di Pamekasan itu yang hidup, lumayan hidup sastranya ya tentu saja bukan karena saya di Civitas Koteka ya komunitasnya. Tentu saja teman-teman di Civitas Koteka itu secara tidak langsung gitu, itu juga turut untuk berkontribusi untuk membaca karya-karya sastra gitu. Dimulai dari bahwa itu penting, memang penting untuk memupuk modal pengetahuan kalian gitu mengenai ya apapun gitu, entah itu ujian yang kalian hadapi sendiri gitu dan macam-macamnya gitu. Dan di Pamekasan itu yang tentu saja banyak komunitas literasi gitu di bidang pendidikan. Saya lumayan berkecimpung di dunia kerelawanan gitu, relawan di bidang pendidikan, literasi gitu, termasuk di kelompok literasi dan macam-macamnya. Nah, seperti itu perjalanannya. Kemudian bisa dilihat dari mana pemuda Pamekasan itu menyukai sastra gitu. Sejauh apa gitu mereka menyukai sastra? Sejauh kita kan tidak tahu gitu di dunia yang lain gitu, di daerah yang lain di Pamekasan
apakah ada gitu diskusi sastra yang serius gitu, mengamati benar gitu, meriset tentang sastra. Sejauh ini saya belum tahu gitu mengenai keterjangkauan saya terhadap pemuda-pemuda di Pamekasan. Tapi kita bisa mengambil gitu, mengambil beberapa yang sudah gitu ya, melalui konsumsi terhadap buku-buku gitu. Kan sampai sekarang kan saya jualan buku gitu ya. Nah, dari situ teman-teman di Pamekasan pemudanya itu banyak yang menyukai sastra-sastra populer gitu ya, banyak yang tanya mengenai sastra populer gitu. Kemudian ketika saya mulai meriset gitu yang kemarin-kemarinnya, karena dapat undangan ini, kemudian saya meriset gitu kecil-kecilan terhadap teman-teman, kayak bertanya gimana perkembangan sastra di Pamekasan gitu. Ada yang mengatakan kering, ada yang mengatakan kurus gitu, kayak saya gitu. Dan macam-macam gitu, nggak tahu ya, karena yang saya kenal hanya Troyan, Mona, dan itu aja orang-orangnya gitu. Dan di belahan daerah yang lain kita kan nggak tahu gitu, ada penulis yang misalnya diam-diam dia intent menulis, ternyata terbidik orang-orang gitu dan macam-macam gitu. Kayak gitu. Dan itu mengenai pemuda ya, karena di sana rata-rata pemuda mahasiswa gitu lebih menyukai politik gitu daripada dunia buku dan literasi gitu, yang berorganisasi yang lebih gitu. Kayak gitu dan ya apa ya begitulah seputar perkembangan sastra gitu di Pamekasan gitu. Dan penulis yang cukup rajin menurut saya itu ya ada Bang Muna, kemudian Royan Julian, kemudian kalau dulu itu ada teman saya yang Faizin Yasaf gitu ya, Santi gitu. Kita berdiskusi bareng mengenai karya yang kita ciptakan gitu. Jadi kalau membangun sastra gitu di dunia kampus khususnya ya, jangan banyak-banyak, 1, 2, 3 orang itu sudah jadi gitu. Kalau kalian mau bikin klub baca misalnya, kenapa bukan klub menulis? Ya baca lebih penting gitu daripada menulis. Saya sendiri ketika menulis gitu ya tanpa sadar gitu, nulis aja karena kebetulan saya menulis bahasa Madura gitu, bahasa Madura karena menurut saya lumayan dekat dengan saya dan pengamatan saya di sekitar gitu. Karena lucu aja ketika melihat respon-respon orang dengan berbagai latar belakang kebudayaan gitu yang ada di Madura, ketika disampaikan melalui bahasa Madura kayak dan dibaca oleh orang Madura gitu, kayak lebih dekat gitu, isu-isunya lebih sampai gitu, dan berbeda aja gitu ketika pakai membaca bahasa Indonesia dan bahasa Madura seperti itu. Jadi itu seputar perkembangan sastra di Pamekasan. Saya harap kita diskusi ya, lebih banyak gitu diskusinya ya. Karena masih banyak gitu yang rahasia-rahasia yang perlu dibongkar gitu pada sore ini. Terima kasih.